Celtic raih gelar juara Liga Skotlandia. Leverkusen tunda pesta juara Bayern Munchen. Ipswich Town terdegradasi ke Championship. Barcelona juara Copa del Rey. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Al Ahly versus Buriram United di Al Inmas Stadium, Jeddah. Gol pembuka tercipta cepat pada menit keempat lewat Riyad Mahrez yang memanfaatkan umpan matang dari Roberto Firmino. Tidak butuh waktu lama, menit ke-6, Galeno yang tenang menaklukkan kiper dengan tendangan antara kedua kakinya. Pada menit ke-30, giliran Firmino mencatatkan namanya di papan skor usai menyambut sundulan tajam dari jarak dekat. Kemenangan ini membuat Al Ahly memastikan duel sengit semifinal AFC Champions League melawan Al Hilal. Yokohama F Marinos versus Al Nassr pada Liga Champions Asia Elite. Gol Al Nassr baru lahir pada menit ke-27 usai John Duran memanfaatkan kemeluh di depan gawang Yokohama F Marinos. Sadio Mane menggadaikan keunggulan melalui gol yang dicetak Sadio Mane setelah kontroversi umpan manis Otavio. Tidak berhenti sampai di situ, Al Nassr semakin memperlebar jarak lewat sontekan Cristiano Ronaldo di menit ke-38. Sayangnya, pada menit ke-49, John Duran mencetak gol kedua sekaligus membuat kedudukan menjadi 0-4. Yokohama F Marinos sempat pecah telur usai Kota Watanabe memanfaatkan umpan Anderson Lopez di menit ke-53. Dengan hasil tersebut, Al Nassr memastikan diri untuk melangkah ke babak semifinal Liga Champions Asia Elite. Matchday ke-31 Liga Jerman mempertemukan Hoffenheim versus Dortmund. Pertandingan digelar di Rhein-Neckar Arena. Dortmund memimpin lebih dulu di menit ke-20 via Serhou Guirassy. Hoffenheim menyamakan kedudukan di babak kedua, tepatnya pada menit ke-61. Adam Lozek menjebol gawang Dortmund. Dortmund kemudian memimpin di menit ke-75. Julian Brandt menyambut umpan dengan tembakan first time. Hoffenheim menyeimbangkan skor menjadi 2-2 di injury time. Pavel Kaderabek menanduk masuk umpan David Jurasek. Dortmund mencetak gol kemenangan. Waldemar Anton memastikan kemenangan di Borussia 3-2. Tambahan 3 angka membuat Dortmund mengoleksi 48 poin dan naik ke urutan 6 klasemen Liga Jerman. Hoffenheim tertahan di posisi ke-15 dengan 30 poin. Bayern Munchen versus Mainz di Spieltag ke-32 Bundesliga main di Allianz Arena. Bayern akhirnya bisa memecah kebuntuan pada menit ke-27. Leroy Sané catatkan namanya di papan skor. Bayern Munchen kembali jebol gawang tim tamu pada menit ke-40. Michael Olli sukses menyambut umpan Konrad Laimer. Jelang akhir laga, Eric Dier akhirnya bisa cetak gol, tepatnya pada menit ke-84, membawa Bayern menutup laga dengan skor 3-0. Bayern Munchen total sudah mengemas 75 poin dan kukuh di puncak klasemen Bundesliga 2024-2025. Bayer Leverkusen versus Augsburg pada pertandingan yang digelar di Bayer Arena. Bermain agresif sejak menit awal, Leverkusen membuka skor pada menit ke-13 lewat Patrick Schick. Emiliano Buendia memperbesar keunggulan Leverkusen pada masa injury time babak pertama. Pada babak kedua, Leverkusen menurunkan intensitas hingga laga berakhir skor 2-0 bertahan. Dengan tambahan 3 angka, Leverkusen tetap di posisi kedua klasemen Bundesliga dengan 67 poin dari 31 laga. Augsburg di posisi ke-10 dengan 43 poin. Chelsea versus Everton berlangsung di Stamford Bridge. Willy Caballero menjadi pendamping si biru dalam laga ini. Chelsea berhasil memimpin 1-0 di menit ke-27. Nicholas Jackson berhasil meluncur ke sudut bawah gawang Everton. Chelsea berhasil mempertahankan gawangnya tanpa kebobolan. Alhasil, Chelsea menang 1-0. Kemenangan ini untuk sementara membawa Chelsea naik ke posisi 5 dengan 60 poin, sementara Everton di posisi ke-14 dengan 38 poin. Newcastle menjamu Ipswich di St James Park. Newcastle membuka skor setelah mendapat penalti. Alexander Isak yang menjadi eksekutor sukses mengubah skor menjadi 1-0. Newcastle menggandakan skor 2-0 pada menit ke-56 lewat sundulan Dan Bruyne meneruskan umpan Kieran Trippier. Newcastle menggempur pertahanan Ipswich akhirnya bisa mendapat gol ketiganya pada menit ke-80 lewat William Osula. Newcastle naik ke posisi 3 klasemen Liga Inggris dengan 62 poin dari 34 laga. Ipswich dipastikan degradasi setelah berada di posisi ke-18 dengan 21 poin dari 34 laga. Wolverhampton Wanderers versus Leicester City dalam lanjutan Liga Inggris tampil di Stadion Molineux. Gol pertama tercipta pada menit ke-37 lewat aksi Matheus Cunha. Memasuki babak kedua,
Strand Larsen mengadakan keunggulan menjadi 2-0 lewat tendangan akurat. Di penghujung laga, Rodrigo Gomez memastikan kemenangan Wolves dengan gol ketiga pada menit ke-88. Dengan hasil ini, Wolverhampton naik ke posisi ke-13 klasemen Premier League dengan 25 poin dari 11 pertandingan. Sementara itu, Leicester masih terpuruk di zona degradasi. Southampton versus Fulham, pertandingan berlangsung di Stadion St. Mary's. Pada menit ke-14, Southampton berhasil membuka keunggulan tim tamu melalui sundulan Jack Stephens. Usaha Fulham membuahkan hasil pada menit ke-72 ketika Emil Smith-Rowe menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Gol kemenangan dramatis dicetak oleh Ryan Sessegnon pada menit kedua extra time menyambut crossing dari Adama Traore. Kemenangan ini membawa Fulham naik ke posisi ke-8 klasemen Premier League dengan 51 poin, sementara Southampton di posisi terbawah dengan 11 poin. Crystal Palace menghadapi Aston Villa pada pertandingan semifinal yang digelar di Wembley Stadium. Palace justru yang unggul duluan pada menit ke-31 lewat Eberechi Eze. Sarah menggiring bola mendekati kotak penalti dan melepaskan sepakan dari kaki kiri membuat bola serangan di pojok kanan gawang. Sarah membuat gol keduanya usai masuk ke kotak penalti dan menembak ke sisi kanan gawang Martinez. Palace menang 3-0 dan menunggu pemenang partai Nottingham Forest versus Manchester City untuk bertemu di final Piala FA 16 Mei. Blackpool meraih hasil imbang 1-1 saat melawan Wigan Athletic dalam lanjutan League One pekan ke-45. Elkan Bagot di laga ini dimainkan oleh pelatih Steve Bruce. Sejak menit awal babak pertama, Bagot dipercaya bermain selama 90 menit oleh Steve Bruce. Elkan mendapatkan rating 7,0 dengan catatan 9 clearance, 97% akurat passes, dan memenangkan semua duel udara. Hasil imbang melawan Wigan membuat Blackpool masih tertahan di posisi ke-9 klasemen League One dengan mengoleksi 64 poin. Barcelona versus Real Madrid di Copa del Rey bertanding di Estadio Olimpico de la Cartuja. Barcelona sempat unggul duluan, Pedri membawa skor 1-0 bertahan hingga jeda. Di babak kedua, Real Madrid bisa membalas, Kylian Mbappe memaksa skor kembali imbang 1-1. Real Madrid kemudian comeback di menit ke-77, Aurelien Tchouameni mencetak gol lewat sundulan. Keunggulan Madrid tak bertahan lama sebab Barcelona bisa menyamakan skor 7 menit berselang via Ferran Torres. Di masa perpanjangan waktu, Barcelona dan Madrid masih berjalan sengit. Jules Koundé menjadi penentu kemenangan Barcelona. Hasil ini membuat Barcelona memastikan titel ke-32 di Copa del Rey. Barcelona menunjukkan dominasinya musim ini dengan mengalahkan rival abadi mereka, Real Madrid, dalam 3 pertemuan yang sudah berlangsung. Menariknya, dari 3 laga tersebut, Barcelona berhasil menang semua dan 2 diantaranya berujung pada gelar juara. Pelatihan Flick semakin menegaskan reputasinya sebagai juru taktik hebat dengan catatan luar biasa, memenangkan semua 7 final yang pernah ia tangani sepanjang karirnya. Dengan performa gemilang ini, Barcelona kini menjadi salah satu dari 2 klub yang masih berpeluang meraih treble musim ini. Kylian Mbappe menunjukkan kelasnya sebagai bintang besar saat mencetak gol tendangan bebas yang memukau dalam laga final Copa del Rey melawan Barcelona. Sejak bergabung dengan Real Madrid, Mbappe sudah mengoleksi 34 gol di musim debutnya, melewati rekor Cristiano Ronaldo dan Ruud van Nistelrooy yang sama-sama mencetak 33 gol pada musim pertama mereka bersama Los Blancos. Prestasi Mbappe ini menempatkannya sebagai pencetak gol terbanyak dalam debut musim untuk Real Madrid sepanjang abad ke-21, hanya kalah dari Ivan Zamorano yang mencatatkan 37 gol pada musim 1992-1993. Chelsea kini mencatatkan rekor luar biasa di Premier League. Dalam 30 laga kandang terakhir melawan Everton, The Blues belum pernah kalah sekalipun dengan catatan 13 hasil imbang dan 17 kemenangan. Ini menjadi rentetan tak terkalahkan terpanjang Chelsea di kandang sendiri terhadap satu lawan sepanjang sejarah mereka di Premier League. Rekor ini bukan hanya soal angka. Stamford Bridge selalu jadi tempat spesial bagi The Blues untuk meraih poin penting demi persaingan papan atas Premier League. Nicholas Jackson kembali menunjukkan tajinya di Premier League setelah mencetak gol kemenangan bagi Chelsea dalam laga melawan Everton yang berakhir 1-0. Gol tersebut sekaligus memutus paceklik golnya dan membawa pemain berusia 23 tahun ini mencapai angka 10 gol di Premier League musim ini. Prestasi ini membuatnya menjadi striker pertama sejak Diego Costa pada musim 2015-2016 dan 2016-2017 yang mampu mencetak minimal 10 gol dalam 2 musim berturut-turut di Premier League. Matheus Cunha berhasil menyamai rekor gol terbanyak yang pernah dicetak oleh pemain Brazil dalam satu musim kompetisi Premier League, yakni 15.
Rekor sebelumnya dipegang oleh Roberto Firmino pada musim 2017-2018 dan Gabriel Martinelli pada musim 2022-2023. Selain mencetak gol, Matheus Cunha juga aktif memberikan assist sehingga total kontribusinya mencapai 21 gol plus assist panjang musim ini. Jika ia mampu menambah 1 gol lagi, Cunha akan memecahkan rekor tunggal sebagai pencetak gol terbanyak pemain Brazil dalam satu musim Premier League. Crystal Palace Brazil menorehkan sejarah baru dengan melaju ke final Piala FA 2025 untuk ketiga kalinya sepanjang perjalanan klub yang sudah berdiri selama 164 tahun. Setelah sebelumnya hanya mencapai final pada tahun 1990 dan 2016, mereka kalah di final FA 2016 dari Manchester United dengan selisih 3-2. Crystal Palace juga kalah di final FA 1992 dengan skor 1-0 dari Setan Merah. Tim asuhan Oliver Glasner tinggal selangkah lagi meraih trofi besar pertama dalam sejarah klubnya. Premier League mencatatkan sejarah baru yang belum pernah terjadi sebelumnya. Untuk pertama kalinya, 3 tim yang promosi ke kasta tertinggi sepak bola Inggris langsung terdegradasi kembali dalam 2 musim berturut-turut. Pada musim 2023-2024, Burnley, Sheffield United, dan Luton Town harus rela turun kasta setelah hanya bertahan 1 musim di Premier League. Kemudian pada musim 2024-2025 ini, Ipswich Town, Leicester City, dan Southampton juga mengalami nasib serupa. Bahkan untuk kali pertama dalam sejarah Premier League, ketiga tim yang terdegradasi sudah dipastikan sejak masih menyisakan 4 pertandingan lagi. Burnley kembali menunjukkan dominasinya di kompetisi Championship musim 2024-2025 dengan kemenangan telak 5-0 atas Queen's Park Rangers. Kemenangan ini sekaligus menandai clean sheet ke-30 mereka sepanjang musim, sebuah pencapaian luar biasa yang hanya pernah terjadi 1 kali sebelumnya dalam sejarah Liga Sepak Bola Inggris yang sebelumnya dipegang oleh Port Vale pada musim kompetisi 1953-1954. Dengan hanya kebobolan 15 dari total 45 pertandingan dan hanya mengalami 2 kekalahan, Burnley memperlihatkan pertahanan yang sangat solid dan konsisten. Wrexham FC menorehkan prestasi luar biasa yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah sepak bola Inggris. Klub asal Wales ini berhasil meraih 3 promosi beruntun dari kasta teratas kompetisi sepak bola Inggris. Dimulai dari musim 2022-2023, Wrexham naik ke League 2. Kemudian pada musim 2023-2024, mereka kembali melaju ke League 1. Puncaknya, di musim 2024-2025 ini, Wrexham sukses menembus Championship, kasta kedua tertinggi di Liga Inggris. Keberhasilan ini menjadi bukti kerja keras dan konsistensi tim yang mampu mengalahkan berbagai rintangan. Setelah Ipswich Town dipastikan terdegradasi dari Premier League, menyusul kekalahan telak 3-0 dari Newcastle United, klausul rilis senilai 30 juta pound sterling dalam kontrak striker muda Liam Delap kini resmi aktif. Hal ini membuka peluang bagi klub-klub besar untuk merekrut pemain berbakat tersebut dengan harga yang relatif terjangkau pada bursa transfer musim panas mendatang. Ipswich Town harus bersiap kehilangan salah satu aset terbaiknya saat mereka bersiap menghadapi kompetisi Championship musim 2025-2026. Liam Delap sendiri telah menunjukkan performa impresif di Premier League musim ini dengan mencetak 12 gol. Arsenal dikabarkan akan melepas gelandang berpengalaman mereka, Jorginho, yang akan meninggalkan klub sebagai agen bebas pada akhir musim ini. Menurut laporan jurnalis terpercaya Fabrizio Romano, The Gunners gagal mencapai ikatan kontrak baru dengan pemain berusia 33 tahun tersebut, sehingga memutuskan untuk tidak memperpanjang masa baktinya di Emirates Stadium. Kontrak Jorginho akan habis pada Juni 2025 dan ia kini memasuki tahap akhir masa kontraknya bersama Arsenal. Sejak bergabung dari Chelsea pada Januari 2023, Jorginho telah tampil sebanyak 78 kali untuk Arsenal. Celtic kembali menunjukkan dominasinya di Liga Skotlandia dengan meraih gelar juara keempat secara beruntun setelah mengalahkan Dundee United 5-0. Nicholas Kuhn dan Adam Idah masing-masing mencetak 2 gol, sementara gol bunuh diri Ryan Strain membuka jalan bagi Celtic untuk mengamankan mahkota ke-13 mereka dalam 14 musim terakhir. Dengan 4 pertandingan tersisa, Celtic kini unggul 18 poin dari rival terdekatnya, Rangers, yang masih memiliki 5 laga tersisa. Kemenangan ini menegaskan dominasi klub Glasgow tersebut yang telah mengantongi 21 dari 26 trofi domestik terakhir di bawah asuhan Brendan Rodgers. Striker andalan Bayern Munchen Harry Kane kembali menghadapi nasib sial dalam usahanya meraih trofi pertama sepanjang karir profesionalnya.
Meski musim ini tampil gemilang dengan torehan 24 gol dan 9 assist dalam 28 pertandingan Bundesliga, kini harus absen pada laga penentu gelar juara melawan RB Leipzig pada Sabtu 33 Mei 2025 akibat akumulasi kartu kuning. Namun demikian, peluang untuk mengangkat trofi masih terbuka lebar bagi pemain asal Inggris tersebut jika Bayer berhasil memenangkan pertandingan penentuan tanpa kehadirannya di lapangan. Montpellier dipastikan turun kasta dari Ligue 1 musim ini. Hasil buruk tim lain di akhir pekan membuat posisi Montpellier tak bisa lagi terkejar, sehingga mereka harus mengakhiri musim di peringkat ke-18. Ini menjadi degradasi pertama Montpellier sejak musim 2003-2004 ketika mereka finish di posisi terakhir, tepatnya ke-20. Musim ini benar-benar menjadi mimpi buruk bagi Montpellier yang hanya mampu mengumpulkan 15 poin dari 30 laga. Performa yang sangat mengecewakan ini memaksa klub untuk bersiap menghadapi kompetisi Ligue 2 pada musim depan. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.